Ma tara'a ala masadir tasyri', apa yang baru yang ada di sumber-sumber tasyri', atau adakah sumber tasyri' yang baru di periode ini? Waqad tara'a fi hadzal ahdi 'ala al-masdaril awwali wa huwa ayatul ahkami fil qur'ani tari'un lahu atharun tasyri'iyyun khalidun wa hadha at-tari'u huwa tadwinu hadhihi al-ayati fi dhimni tadwin al-qur'ani wa nashriha 'ala al-muslimina kafatan bitariqin qanuniyyin rasmiyyin bihaitsu sara mansyuran likafatil muslimina aynama kanu hifzuha wal ilmu binususiha min ghairi ikhtilafin fi mufradin aw jumlatin. Pada periode ini terdapat sesuatu yang baru pada sumber pertama, yaitu ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran. Yang ini kemudian memiliki dampak yang besar atau dampak yang jangka panjang terhadap tasyri' atau penetapan hukum. Sesuatu yang baru ini adalah kodifikasi ayat-ayat Quran, dan kemudian kodifikasi ini disebarkan kepada umat Islam secara menyeluruh dengan metode yang baku, yang resmi, sehingga mudah bagi umat Islam dimanapun untuk menghafalkan dan juga mengetahui teks-teksnya tanpa ada perselisihan satu sama lain, tidak ada pertentangan secara individual atau secara komunitas atau secara umum. Alias di sini terjadi yang namanya kodifikasi Al-Qur'an. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ittakhadha kutaban litadwini ma yuha ilaihi minal Qur'ani, fakana idza uhiya ilaihi bi ayatin aw ayatin minal Qur'ani qara'aha 'alal muslimina fayaktubuha man hadara min kuttabi wahyihi wa yaktubuha min hirsin 'ala ay yaktuba li nafsihi min sahabati wa yahfazuha minhum 'adadun katsirun wa qad tuwfiya ar-rasul wa kullu ayatil qur'ani mudawwanatun wa katsirun min ashabihi yahfazunahu kullahu aw ba'dahu, walakin hadha at-tadwin fi hayati ar-rasul taratan kana 'ala al-wariqi atau waraqi, wa taratan kana 'ala bahdil ahjarir raqiqatil bayda, wa taratan kana 'ala sa'fin naqli, wa kana kullu katibin min kuttabil wahyi 'indahu majmu'atun mimma kutiba atau mimma kutiba, wa kadzalika 'inda ba'di sahabati wa hibatir rasuli wa lam tukawwan min hadhil mudawwanati majmu'atun wahidatun. Hal itu, yaitu kodifikasi Al-Quran ini, terjadi di era sahabat ini. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah hidup, Rasulullah itu mempunyai beberapa penulis yang ditugaskan untuk menulis apa yang diwahyukan kepada beliau dari Al-Quran. Jadi ketika beliau diberi wahyu, entah itu satu atau beberapa ayat Al-Quran, Rasulullah itu membacakannya kepada umat Islam, dan para penulis wahyu yang hadir itu kemudian mencatatnya dengan penuh perhatian, penuh penjagaan untuk dirinya sendiri, alias mereka itu menulis untuk mengabadikan momennya ayat itu sendiri ketika mereka bersama Rasulullah. Dan sebagian dari mereka juga banyak yang menghafalkannya, bukan hanya menulis, ada juga yang menghafalkan. Lalu kemudian Rasulullah wafat, dan seluruh ayat itu sudah berhasil terkodifikasikan atau tertulis. Banyak para sahabat
yang menghafalkan seluruh atau sebagian Al-Quran. Tetapi penulisan atau pembukuan Al-Quran ini di zaman Rasulullah kadang-kadang ditulis ayat-ayat Al-Quran itu di atas kertas atau lembaran, atau kadang-kadang juga di atas ditulis di sebagian batu yang tipis-tipis, yang putih gitu warnanya, dan kadang juga ditulis di pelepah korma. Dan masing-masing penulis wahyu ini mereka punya kompilasi ayat-ayat Al-Quran yang mereka tulis, dan itu ada di sebagian sahabat, ada juga di rumah Rasulullah. Tetapi tulisan-tulisan tentang ayat-ayat Al-Quran ini tidak ada dalam satu kumpulan yang utuh. Falamma nashabat hurubur riddati fi khilafati Abi Bakrin As-Siddiq wa asbaha katsirun minas sahabati urdatan li ayyamutu fi hadzal qitali khashiya wulatul amri an tadi'a sahifatun minal qur'ani mahfuzatan 'inda wahidin minhum. Ketika perang-perang perlawanan itu menyala, berkobar, yang kemudian diantara sebagian mereka itu murtad atau riddah keluar dari Islam, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak para sahabat itu kemudian meninggal di dalam peperangan tadi, bahkan mengakibatkan mereka itu meninggal. Khalifah tentunya khawatir bahwa lembaran Al-Quran yang dijaga itu nanti hilang. Fa'asyaru ala Abi Bakrin ayyajma'a kullama tuwina fihi minal Qur'ani wa yadumma ba'dahu ila ba'din wa yakunu min mutafarriqihi majmu'atun wahidatun. Fa'ahida Abu Bakrin bihadza ila Zaid bin Thabit min ashhari kuttabil wahyi wa min ahfazis sahabati lil Qur'ani fa akhadha Zaidun fi jam'i hadhihi al mudawwanati al mufarraqati ma'a muqabalati ma dawwanahu kuttabul wahyi bima dawwanahu man dawwana li nafsihi min as-sahabati wal muqabalatu baina ma duwina fis suturi wa ma hafiza fis sudur wa atamma jam'a ma duwina wa dumma ba'duhu ila ba'dil murattaban matbutan ala mala'in minal muhajirina wal ansar wa baqiyat hadhihi al majmu'atu 'inda Abi Bakrin thumma khallafahu fi hifdhiha Umar thumma khallafathu fi hifdhiha ummul mu'minin Hafsatu bintu Umar. Maka para sahabat kemudian memberi isyarah kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan setiap ayat yang ditulis dari Al-Quran tadi dan kemudian menghimpunnya satu sama lain. Dan dari lembaran-lembaran ayat-ayat yang terpisah ini kemudian jadilah satu kompilasi nantinya. Kemudian Abu Bakar mengontrak atau menunjuk Zaid bin Thabit yang merupakan penulis wahyu paling ternama dan paling hafalnya dan sahabat yang paling hafal terhadap Al-Quran. Kemudian Zaid ini melakukan tindakan lah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran mudawwanat yang terpisah ini untuk dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang dikumpulkan para penulis wahyu dengan apa yang ditulis oleh orang yang menulis untuk dirinya sendiri dari kalangan sahabat, dan juga dibandingkan antara apa yang ditulis di lembar-lembaran di kertas dan juga dengan yang dihafalkan di hati para sahabat. Lalu kemudian Zaid bin Thabit menyempurnakan kompilasi tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran ini dan kemudian dihimpun satu sama lain secara sistematis, secara terukur
baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Kemudian kompilasi atau kumpulan tulisan ayat-ayat Al-Quran ini dijaga oleh Abu Bakar sampai beliau wafat, kemudian dijaga oleh Umar, sampai kemudian dijaga oleh Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar. Wa fi sanati 20 hijriyatan akhadha al-khalifatu Utsman bin Affan hadhil majmu'ah min ummil mukminin Hafsah. Pada tahun 20 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan mengambil kompilasi mushaf ini atau kumpulan mushaf mushaf inilah gampangnya dari Ummul Mukminin Hafsah. Wa ahida ila Zaid bin Thabit wa ba'di sahabati ay yaktubu minha iddatan nusakhin litanshura fi amsaril muslimin hatta yatayassara likulli muslimin ar-ruju' ila al-Qur'ani wa hatta la yaqa'a ikhtilafun bisabab ikhtilafi lahjatil adai wa qad katabu sitta nusakhin ihtafadha al-khalifatu Utsmanu li nafsihi biwahidatin wa wazza'a al-baqiyati bil Madinati wa Makkah wal Kufah wal Basrah wa Dimashq. Kemudian Umar bin Khattab menunjuk Zaid bin Thabit dan sebagian sahabat untuk menulis salinan dari mushaf atau kumpulan ayat tadi dan disebarkan ke penjuru kota yang ada orang-orang Islamnya, sehingga kemudian mereka mudah untuk kembali ke Al-Quran, hingga mereka tidak memiliki pertentangan atau perbedaan karena ada perbedaan lahjat dalam menyampaikan Al-Quran. Kemudian mereka menulis 6 kopian atau salinan, yang satunya dijaga atau dirawat oleh Utsman bin Affan, dan sisanya dibagikan ke berbagai kota seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, dan Damaskus. Wa wudi'at bil masajidil ammah, dan mushaf tadi atau mudawwanah tadi disimpan di masjid-masjid besar atau umum. Wasarat marji'al muslimina yahfazuna minha, dan mudawwanah tadi atau nusakh tadi jadi rujukan umat Islam yang kemudian mereka menghafal dari mushaf tadi. Wa yanquluna anha bila taghyirin wa tabdilin, dan para umat Islam meriwayatkan ayat-ayat Al-Quran tadi tanpa ada perubahan dan pengubahan. Wal azharut tashri'iyyu al-khalid li hadzal tadwin anna ayat al-ahkami fil Qur'ani bi hadzal tadwini tawatara naqluha kitabatan wa musyafahatan wa sarat kulluha qat'iyatal wurudi wa kafal muslimuna 'ina al-juhudi fi riwayatiha wa asanidi ruwatiha wa lam yatra' min hadhihi an-nahiyati ay ikhtilafin. Dan dampak tasyrik yang tak terhingga dari kodifikasi ini adalah bahwa ayat-ayat hukum itu di dalam Al-Quran melalui kodifikasi ini secara periwayatan menjadi tawatur, yaitu terus bersambung, baik itu secara tulisan maupun lisan. Dan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang ada itu adalah ayat-ayat yang qat'iyatul wurud, yang pasti turunnya dari Allah melalui Kanjeng Nabi. Dan umat Islam itu cukup nantinya memperhatikan upaya dalam meriwayatkan ayat-ayat Al-Quran dan memperhatikan sanad-sanad periwayatannya. Dan tidak ada perselisihan di antara umat Islam dari segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran ini. Wa ammal masdarut tashri'iyyu as-sani wa huwa nususul ahkam fi sunnati falam yudawwan fi hadzal ahdi kama anna sunnata kullaha lam tudawwan fihi li anna al-khalifata tsani Umar bin al-Khattab fakkara fi tadwiniha walakinnahu ba'da at-tarawwi wa at-tashawuri khashiya anna tadwinaha yu'addi ila an taltabisa bil Qur'ani falam yunaffiz ma fakkara fihi. Adapun pada sumber tasyrik yang kedua, yaitu teks-teks hukum dalam sunnah,
sunnah ini kemudian belum diriwayatkan pada periode ini. Sebagaimana sunnah juga secara keseluruhan belum dikodifikasikan di periode ini. Karena Khalifah kedua Umar bin Khattab berpikir keras mengenai pembukuan hadis. Tetapi setelah berpikir, kemudian mencari inspirasi dan juga bermusyawarah, Umar punya kekhawatiran bahwa pembukuan hadis ini akan menyebabkan percampuran antara hadis dengan Quran. Maka pikirannya ini belum bisa dilaksanakan. Wanqada al-qarn al-awwal al-hijri min ghairi an tudawwana sunnah ma'ada ma ruya min anna Abdullah ibn Amr ibn al-As kanat lahu sahifatan ismuha as-sadiqah tuwina fiha al-ahadits allati sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian abad pertama Hijriah itu habis, tapi sunnah belum juga dibukukan kecuali ada satu pembukuan hadis atau sunnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, yang beliau ini punya sahifah yang namanya As-Sadiqah, yang di dalamnya tertulis hadis-hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walakinnahum ma'adami tadwinihim as-sunnah ittakhadhu ba'da ihtiyatatin ra'u fiha ma yakfulul wusuqu min riwayatiha wa taharri ar-riwati fi naqliha. Faqad kana Abu Bakr la yaqbalu haditsa min rawin illa idza ayyadahu syahidun. Tetapi meskipun belum dikodifikasikan hadis ini, para sahabat ini mengambil sebagian sikap hati-hati terhadap apa yang diriwayatkan dari hadis-hadis tadi melalui jaminan keterpercayaan periwayatnya, dan juga menyeleksi para periwayat dalam meriwayatkan hadis ini. Abu Bakar adalah orang yang tidak menerima hadis dari satu periwayat kecuali dikuatkan oleh saksi yang lain. Itu standar Abu Bakar ketika meriwayatkan menilai suatu hadis. Wa Umaru kana yutalibu ar-rawi ay ya'tiya bil bayyinati ala annahu rawah. Dan Umar adalah orang yang meminta atau menuntut seorang periwayat hadis untuk memberikan bukti bahwa dia adalah orang yang meriwayatkan hadis. Wa Ali bin Abi Thalib kana yastahlifur rawi. Dan Ali bin Abi Thalib itu bahkan meminta periwayat hadis itu untuk bersumpah. Walakin hadhil ihtiyatatu lam tuhaqqiq al-gharada minha wa maqamat tadwin. Tetapi sikap kehati-hatian ini tidak merealisasikan tujuan yang semestinya, dan juga tidak bisa menggantikan posisi atau tidak bisa berdiri sebagai posisi pembukuan standar hadis. Wa qad kana li'adami tadwinis sunnati min fajril islami atharani. Ada dua dampak dari tidak adanya pembukuan sunnah di awal-awal kemunculan Islam ini. Ahaduhuma annahu ittarra ulama'ul muslimina ila badi juhudin fi bahthi ruwatil ahadisi wa darajatis thiqati bihim wa anqasamatil ahaditsu bi'atibari ruwatiha ila ahadisi qat'iyatil wurudi wa hadisi dhanniyatil wurudi wa dhanniyatu ila sahihin wa hasanin wa dha'ifin wa awfani riwayatil hadisi wa ulifat fihi iddatu mu'allafatin. Yang pertama, bahwa ulama umat Islam itu sangat kesulitan dalam upaya menemukan para periwayat hadis dan juga derajat-derajat keterpercayaannya mereka dalam meriwayatkan hadis, siqahnya mereka dalam meriwayatkan hadis. Padahal
pada bagian ini hadis itu kemudian terbagi terbagi dari segi periwayatnya, yaitu terbagi menjadi hadis yang qat'iyatul wurud yang pasti turunnya dari Kanjeng Nabi, dan hadis yang dhonniyatul wurud yang dugaan kuat dari Kanjeng Nabi. Wa dhonniyah, hadis yang dhonniyah ini kemudian dibagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Dan di akibat ini kemudian dibuatlah fan periwayatan hadis dan dikaranglah banyak kitab. Wasanihi ma anna adam at-tadwini lam yujmi'il muslimina ala majmu'atin wahidatin minas sunnati kama jama'u 'ala al-Qur'an, atau lam yajma'al muslimina ala majmu'atin wahidatin minas sunnati kama jama'u 'ala al-Qur'ani, wa hadha afsahu fil majali lit-tahrifi wa ziyadati wan naqsi 'amdan aw khata'an mimma adda ba'du ila ikhtilafi fi anna as-sunnata hujjatun wa masdarun tashri'iyyun aula. Yang kedua, bahwa tidak adanya kodifikasi hadis ini menyebabkan umat Islam itu tidak sepakat pada satu suara mengenai hadis sebagaimana mereka sepakat dalam Al-Quran. Yang ini membuka peluang bagi hadis untuk terjadi perubahan, penambahan, bahkan pengurangan secara sengaja ataupun tidak, yang kemudian justru berdampak pada perselisihan bahwa apakah sunnah itu merupakan hujjah dan sumber tasyri' atau tidak, yang kemudian wa adda ila ikhtilafi man yahtajuna biha fi tariqil wusuqi bima yahtajuna bihi minha wa sayati bayanu hadza. Dan kemudian karena perselisihan ini juga melahirkan perselisihan pada orang-orang yang bisa dijadikan hujjah dalam menelusuri kredibilitas mereka dalam memberikan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ini akan dijelaskan nanti. Wa ammal masdarut tasyri'i salis wa huwa ijtihadu ba'dil muftin min as-sahabati falam yadawan aidan min atharin. Yang ketiga, sumber yang ketiga adalah bahwa ijtihad sebagian para ahli fatwa dari sahabat juga belum dikodifikasikan, yaitu berupa asar atau ucapan sahabat dan juga tindak tanduknya atau amal-amalnya. Fi hadzal ahdi syai'un, sama sekali di periode ini. Wa kana taqdiruhum li fatawihim annaha ara'u fardiyatun in takun shawaban fa minallahi wa in takun khata'an fa min anfusihim wa ma kana wahidun minhum yalzamul akhar aw yalzamu ayya muslimin bi fatwahu. Dan ukuran fatwa mereka adalah, atau kira-kira fatwa mereka itu, bahwa fatwa mereka itu bersifat individual. Jika benar itu dari Allah dan jika salah itu dari diri mereka sendiri, dan tidak satupun dari sahabat itu secara individu mengikat fatwanya untuk yang lain atau mengharuskan fatwanya untuk yang lain atau mengharuskan untuk setiap muslim dengan fatwanya mereka tadi. Wa katsiran ma khalafa Umaru Abu Bakr. Banyak sekali perselisihan, misalnya bahwa banyak sekali pendapat Umar yang menyelisih Abu Bakar. Wa katsiran ma tahajju Zaid bin Tsabit wa Abdullah bin Abbas. Banyak juga saling adu hujjah antara Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Abbas. Wal waqa'i' allati ikhtalafa as-sahabatu fi ahkamiha katsiratun. Dan peristiwa atau berbagai kasus yang sahabat itu berbeda pendapat mengenai hukumnya juga banyak. Wa adillatuhum tadullu ala mablaghi hurriyatihim fil bahsi. Dan dalil-dalil yang mereka tunjukkan itu menunjukkan puncak kebebasan mereka dalam meneliti hukum. Wa taharrihim jalbal masalihi wa dar'al mafasid. Dan juga penelitian dan atau penelusuran mereka terhadap pendatangan maslahat atau menarik maslahat dan mencegah kerusakan.